Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022. Perkenankan kami Lukman Hakim, peserta PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022 IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang bertugas di MTS Darussolihin Desa Sumberkari, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo, siap mengikuti ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022 dengan materi Toharoh kelas 7 MTS Darussolihin pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022. Mohon saran dan bimbingan dosen penguji sehingga nantinya lebih baik lagi dan profesional. Dari kami, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku. Pagi. Silakan pimpin doanya. Duduk diam, berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Dalam kesempatan kali ini kita bisa memulai pelajaran yang baru ini. Kalian selamat datang di MTS Darussolihin dalam keadaan sehat walafiat. Untuk itu saya absen dulu. Siti Mariam, Silvi, Fitri, Badrus, Sahid, Hadir. Imron, Hadir. hadir semua kiranya? Hadir. Alhamdulillah. Kita awali untuk memulai pelajaran ini dalam keadaan sehat walafiat, dengan keadaan sehat, dalam keadaan semangat. Untuk memulainya, kita pada bab awal ini dengan materi Toharoh, materi fikih kelas 7 semester 1. Tujuan pembelajarannya yaitu menguraikan pengertian Toharoh, menganalisis alat-alat bersuci dari najis dan hadas, dan mengomunikasikan penggunaan alat-alat bersuci dari najis dan hadas. Jadi yang pertama adalah tentang pengertian, yang kedua tentang alat-alat bersuci dari najis dan hadas, dan yang ketiga mengomunikasikan penggunaan alat-alat bersuci dari najis dan hadas. Pengertian Toharoh. Secara bahasa, toharoh adalah bersih atau bersuci. Menurut istilah, suatu kegiatan bersuci dari hadas dan najis sebagai syarat mengerjakan suatu ibadah yang dituntut harus dalam keadaan suci seperti sholat dan tawaf. Pengertiannya terbagi menjadi dua, yaitu tentang toharoh maknawiyah. Maknanya artinya masalah hati, yaitu toharoh hati, yaitu menyucikan hati dari segala perbuatan syirik dan maksiat, misalnya iri, dengki, sombong, dan dendam. Nah, sedangkan toharoh hissiyah adalah toharoh badan yang nampak pada kita, dengan menyucikan diri dari badan, dari hadas dan najis seperti wudu, mandi, dan tayamum. Sekarang tentang alat-alat toharoh. Alat-alat toharoh yaitu diantaranya adalah air, tanah, atau debu, batu. Jadi ada 3 ini alat toharoh yang bisa untuk bersuci. Nah, tapi yang paling utama alat toharoh ini adalah air. Macam-macam air. Nah, tadi air mutlak. Yang pertama adalah air mutlak, air yang suci dan menyucikan atau
tohir mutohir. Yang kedua, air tohir mutohir, air suci tetapi tidak mensucikan. Yang ketiga, air musammas atau air makruh. Yang keempat, air mutanajis, air yang kejatuhan najis. Disebutkan air mutlak, yaitu air yang masih murni dan asli, belum bercampur benda lain dan tidak terkena najis. Air mutlak ada 7, yaitu air hujan, air laut, air sungai, air sumur, sumber mata air, air salju, dan air embun. Ini macam-macam air mutlak. Nah, sekarang air tohir ghairu mutohir, yaitu air yang suci tapi tidak mensucikan. Jadi suci, airnya suci tapi tidak bisa mensucikan. Nah, air apa saja? Yang pertama adalah air mutaghayyir, yaitu air suci yang bercampur dengan benda lain sehingga berubah salah satu sifat aslinya, rasa, warna, atau baunya. Contohnya seperti air kopi, air teh. Nah, yang kedua, air mustakmal, yaitu air yang kurang dari 2 kolah yang sudah digunakan untuk bersuci. Jadi, kalau sudah dibuat bersuci, menghilangkan najis atau menghilangkan hadas, maka air yang sudah dipakai itu airnya itu suci tapi tidak mensucikan. Nah, yang ketiga, air muqayyad, yaitu air yang dikaitkan dengan nama asalnya seperti air tebu dan air kelapa. Jadi air kelapa itu meskipun sebanyak mungkin tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Hukumnya suci tapi tidak bisa mensucikan. Nah, yang keempat, yang ketiga, yaitu air musammas atau hukumnya makruh. Air suci yang mensucikan tetapi makruh digunakan untuk bersuci karena mengalami perubahan yang dapat menimbulkan mudarat atau bahaya pada badan maupun yang lain. Seperti air yang dijemur di bawah terik matahari dalam wadah yang terbuat dari besi, seng, tembaga, dan aluminium. Jadi air yang dipanaskan dengan matahari yang diberi wadah besi, seng, atau aluminium itu ketika panas maka hukumnya itu makruh atau yang disebut dengan air musammas. Nah, yang keempat ini adalah air mutanajis, air yang bernajis, air yang kejatuhan najis, air yang terkena najis dan telah berubah salah satu sifatnya. Jadi air yang sudah berubah sifatnya, air lebih-lebih air yang sedikit atau kurang dari 2 kolah, berubah bau dan warnanya, rasanya, maka air tersebut dinamakan air mutanajis. Air tersebut hukumnya najis, tidak boleh diminum dan tidak boleh digunakan bersuci. Nah, sekarang yang nomor 2 yaitu tanah dan debu. Debu merupakan alat yang dapat digunakan sebagai pengganti wudhu dan mandi wajib ketika tidak ada air. Bersuci dengan menggunakan debu disebut dengan tayamum. Jadi kalau bersuci tidak ada air, maka sebagai ganti dari wudhu dan mandi itu diganti dengan debu. Akan tetapi tidak, kalau mandi bukan kesemuanya yang dibasuh, bukan, tetap seperti hukumnya tayamum. Nah, yang terakhir yaitu batu. Batu menjadi pengganti air untuk beristinja atau bersuci untuk menghilangkan najis setelah buang air besar atau buang air kecil. Nah, ketika tidak ada air, maka sebagai ganti dari beristinja atau membuang air besar atau berberak atau kencing, itu kalau tidak ada air pakai batu. Batunya 3 batu atau 1 batu yang berbentuk persegi 3. Jadi boleh pakai batu. Atau yang lebih utama, pakai batu dulu baru pakai air. Bisa saja seperti itu. Itu yang lebih utama. Tapi yang
apa namanya yang khusus itu adalah air. Untuk memperdalami materi ini, coba kalian lihat video ini, perhatikan. Nanti kalian membuat pertanyaan yang sesuai dengan materi yang tadi dengan video ini. Silakan perhatikan video ini. Air merupakan alat utama untuk taharah. Air terbagi menjadi 4 macam. Pertama adalah air yang suci lagi mensucikan atau disebut dengan air mutlak. Yang mana air ini air asli yang tidak berubah bau, warna, dan rasanya. Contohnya adalah yang kedua adalah air yang suci tapi tidak mensucikan. Maksudnya adalah air ini sifat awalnya adalah bersih tetapi telah tercampur dengan zat lain. Maka air ini tidak dapat dipakai untuk berwudu. Yang ketiga adalah air mustakmal, yaitu air bekas bersuci. Hukum air ini adalah sama seperti air yang suci lagi mensucikan dan boleh dipakai untuk berwudu kembali selagi warna, bau, dan rasanya tidak berubah. Boleh dipakai untuk bersuci. Yang keempat adalah air yang tersentuh benda atau zat najis. Hukum dasar air ini untuk bersuci adalah boleh asalkan sifat utamanya tidak berubah atau ketiga hal seperti zat, bau, warna tidak mempengaruhi airnya, boleh dipakai untuk bersuci. Debu ini digunakan apabila tidak ditemukannya air atau seseorang dalam keadaan sakit yang mana apabila ia terkena air maka bertambahlah sakitnya. Dalam keadaan seperti ini kita boleh bersuci menggunakan debu atau disebut dengan tayamum. Itulah 3 macam alat yang digunakan untuk bersuci. Yang paling utama digunakan untuk bersuci adalah air. Dan jika kita tidak menemukan air, boleh bertayamum atau menggunakan debu. Dan yang ketiga, boleh menggunakan batu atau benda padat lainnya. Sekian dulu untuk hari ini Nanda, semoga bermanfaat dan dapat diamalkan di kehidupannya. Nun wal kalami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pemaparan tadi, dari PowerPoint tadi dan video, kira-kira ada yang mau bertanya enggak kiranya? Ada. Ya, coba tanyakan apa? Pengertian toharoh. Ada yang bisa jawab? Ya, coba. Apa artinya? Suci. Toharoh itu bersuci. Itu secara apa, Nan? Bahasa. Sedangkan secara istilah menyucikan najis dan hadas. Baik itu hadas kecil maupun hadas besar. Baik dengan berwudu atau mandi. Nah, ada yang tanya lagi? Ya, coba. Apa kegunaannya debu? Ada yang bisa jawab nggak? Iya, kegunaannya debu. Apa? Ya, enggak. Silakan. Apa debu itu? Kegunaannya debu? Menggantikan air. Menggantikan air untuk apa kira-kira? Suci. Bersuci sebagai ganti namanya apa? Tayamum. Jadi kalau tidak ada air maka bisa diganti dengan debu, yaitu yang disebut dengan tayamum. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi? Ya, coba apa? Ada berapa alat tohar itu? Ada berapa alat
Berarti alat-alat tohara itu ada berapa? Ada 3. Apa saja? Air, debu, atau terakhir batu. Ada 3 berarti ya? Ya. Nah, itu. Nah, setelah itu kalian buat kelompok. Setelah itu kalian mengerjakan LKBD, lalu presentasikan di depan apa hasil diskusi dari kalian tersebut. Nanti presentasikan di depan hasil diskusi kalian. Silakan bentuk kelompok masing-masing. Untuk melengkapi diskusi kalian, Pak Guru akan memberikan LKBD kepada kalian. Pengertian toharo adalah suci. Ada yang di sini ya. Pas boleh apa boleh? Dan alat-alat bersuci. Berarti yang tadi itu adalah tentang pengertian toharo. Toharo ada 2 kan? Bahasa sama istilah. Nah, alat-alat toharo. Iya. Macam-macam airnya. Ya. Yang paling penting, poin-poin penting yang kalian kiranya penting kalian diskusikan itu dan nantinya akan dipresentasikan di depan ya. Apa yang perlu dipresentasikan? Apa yang pertama tentang apa? Tentang pengertian toharo ya. Terus alat-alat bersuci itu berarti yang tiap poin-poin penting itu ada yang menjelaskan salah satu di antara kalian ya. Nah, maka silakan didiskusikan sama teman-temannya. Usahakan kompak dalam tim itu. Yang dinilai adalah tentang kekompakan, keseriusan dan pemahaman materi. Ya, betul. Silakan. Sudah selesai diskusinya? Sudah. Alhamdulillah. Tidak ada kesulitan? Tidak ada. Tidak ada. Setelah ini kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian. Silakan maju ke depan. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Macam-macam air. 1. Air sunat, air yang suci dan mensucikan, tohir mutahhir. 2. Air tohir belum mutahhir, air suci tetapi tidak mensucikan. 3. Air musammas, makruh. 4. Air najis, air najis. Alat-alat bersuci ialah air, debu, batu. Kata toharo berasal dari bahasa Arab dan adalah bahasa sama dengan bersih, kebersihan atau bersuci. Toharo istilah dari Al-Quran ialah suatu kegiatan bersuci dari hadas dan najis sebagai jalan dapat ibadah sampai ikut arus dalam keadaan seperti sunat dan kemak. Tanah air debu. Debu merupakan alat yang dapat digunakan sebagai pengganti wudhu dan mandi wajib ketika tidak ada air. Bersuci dengan menggunakan debu disebut dengan tayammum. Dari presentasi teman kalian ini, mungkin dari kalian mau bertanya? Silakan. Coba Jelaskan macam-macam air. jelaskan macam-macam air katanya. Coba jelaskan. 1. Air mutlak, air yang suci dan mensucikan, tohir mutahhir. 2. Air tohir mutahhir, air suci tetapi tidak mensucikan.
3. Air musammas makruh. 4. Air mutanajis, Jadi macam-macam air itu ada berapa anak? Ada 4. Apa saja kira-kira? Air mutlak. Air mutlak itu air yang tidak tercampur dengan benda yang lain. Artinya air yang murni, masih murni. Air yang murni itu ada berapa? Ada 7. Apa saja? Air hujan, Air laut, sumur, air Nah, itu adalah air mutlak. Nah, yang kedua apa? Tadi air tohir, ghairu mutahhir, air yang suci tapi tidak bisa mensucikan. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti teh. Nah, apalagi? Kelapa atau kopi. Nah, itu asal mulanya itu airnya itu suci, tapi karena bercampur dengan benda yang lain, maka menjadi suci tapi tidak bisa mensucikan. Yang ketiga, air musammas, air yang dipanaskan di terik matahari, wadahnya itu terbuat dari besi, logam, aluminium dan sebagainya. Itu yang hukumnya makruh ketika digunakan untuk bersuci. Nah, yang keempat adalah air mutanajis, air yang bernajis atau air yang kejatuhan najis. Jadi asal mulanya itu air itu suci, yang kurang dari 2 kolah lalu ada najis, maka air tersebut dihukumi air mutanajis. Yang sampai berubah sifat rasa dan warnanya, maka tidak boleh diminum dan tidak boleh untuk bersuci. Nah, seperti itu. Silakan akhiri presentasi kalian. Sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira dari teman-teman ada yang mau ditanyakan? Ada. Imran boleh dicoba. Jelaskan perbedaan taharah maknawiyah dan hissiyah. Silakan dijawab. Taharah manawi adalah taharah hati, yaitu menyucikan hati dari segala perbuatan syirik dan maksiat, misalnya iri, dengki, sombong dan dendam. Terus dia adalah taharah Jadi toharoh itu dibedakan menjadi ada berapa? Ada 2, yaitu toharoh maknawiyah dan toharoh hissiyah. Kalau maknawiyah itu masalah tentang hati. Jadi contohnya sifat iri, dengki itu termasuk maknawi. Nah, kalau hissiyah yaitu tentang badan, itu bisa disucikan dengan apa? Dengan hadas. Jadi bisa disucikan dengan toharoh ini antara lain adalah hadas dan najis. Hadas itu ada berapa nak? Hadas itu ada berapa? Ada 2. Hadas apa? Hadas besar dan hadas kecil. Nah, kalau hadas kecil itu dengan berwudu. Kalau hadas besar dengan mandi. Nah, monggo silakan akhiri presentasinya. Demikian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang kita pelajari sudah selesai semua sudah. Untuk itu kita refleksi ulang dari materi yang tadi dipelajari. Yang pertama tentang pengertian apa kira-kira? Tentang toharoh. Jadi toharoh itu menurut bahasa artinya bersuci. Nah, bersuci atau bersih. Nah, untuk secara istilah yaitu suatu kegiatan bersuci untuk menghilangkan hadas atau najis. Nah, kalau hadas itu ada berapa nak? Ada 2. Ada 2. Apa saja kira-kira? Hadas kecil, hadas besar. Kalau hadas kecil itu bisa disucikan dengan wudu. Kalau hadas besar dengan
tentang alat-alat toharoh. Ada berapa? Ada 3. Apa saja kira-kira? Air. Nah, jadi ada air. Jadi yang pertama itu adalah, yang paling utama adalah air. Yang kedua, debu. Yang ketiga, batu. Nah, untuk macam-macam air, ada berapa macam air itu? 4. Apa saja kira-kira? Air mutlak, air mubahir, Air samas, air najis. air yang suci mensucikan. Ada berapa nak? Ada 7. Apa saja kira-kira? Air hujan. air sungai, air sumur, sumber mata air, air sabju, dan air Nah, itu ada 7. Air sumur, air hujan, air laut, dan sebagainya. Itu adalah air yang suci dan mensucikan. Nah, yang kedua, air yang suci tapi tidak mensucikan. Air tohir, goiro, mutohir. Nah, itu contohnya seperti air kopi. Jadi, asalnya air itu suci, tapi karena bersamaan membaur jadi satu dengan kopi, maka air tersebut suci tapi tidak mensucikan, sama dengan air teh. Nah, yang ketiga, air musamas. Apa air musamas itu? Air yang dipanaskan terik matahari di dalam wadah yang terbuat dari besi, logam, terus besi, tembaga, aluminium. nah, dan aluminium. Itu yang hukumnya air musamas, hukumnya makruh. Yang keempat, air Najis. najis. Air najis. Air Yang kurang dari 2 air yang najis, air yang kejatuhan najis. Jadi asal mulanya itu air itu suci, karena kejatuhan najis atau terkena najis yang kurang dari 2 kolah sehingga berubah bau, rasa, dan warnanya itu, maka hukumnya najis. Yang kedua, alat tohara itu apa? Debu. Kalau tidak ada air bisa pakai debu. Itu bisanya untuk mandi, untuk wudhu dan mandi besar. Tapi bukan dimandikan, akan tetapi dengan cara tayamum. Apa namanya? Alat untuk beristinja. Jadi bukan kesemuanya pakai batu, bukan, untuk beristinja saja. Beristinja itu apa? Yaitu membuang kotoran air kencing maupun air besar. Nah, ini adalah alat-alat bersuci. Sudah paham semua kiranya? Alhamdulillah. Nah, untuk itu silakan kumpulkan EKBD yang kalian isi tadi itu. Silakan kumpulkan. Nah, untuk pertemuan yang akan datang, kita akan mempelajari macam-macam najis dan cara mensucikannya. Persiapkan dipelajari di rumahnya. Setelah itu kita berdoa. Silakan pimpin doanya. Berdoa dalam hatimu. Berdoa besar. Dari saya, Adil Kalam, Allah muwafiq ila aqwamit thoriq. Wa minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.